Absolut Cinema. Jujur, Mimin masih belum bisa move on dari laga PSG versus Bayern Munchen di semifinal UCL. Magis trio Luis Diaz, Michael Olise, dan Harry Kane benar-benar membuat kita tersihir. Salut sama Vincent Kompany bisa melahirkan mereka. Sama halnya ketika kita melihat aksi mematikan trio PSG, Desire Doué, Ousmane Dembele, dan Khvicha Kvaratskhelia. Kok bisa ya Luis Enrique menciptakan trio monster seperti mereka? Publik Paris saja awalnya banyak yang tercengang melihat trio ini tercipta. Bisa-bisanya baru lahir musim lalu tapi kok bisa langsung rajai Eropa. Namun ternyata di balik lahirnya trio ganas ini, ternyata ada hal-hal besar yang gak terduga. Bahkan trio ini sebenarnya gak diharapkan terbentuk. Kalian mau tahu apa rahasia sebenarnya? Let's go, kita bahas. Flashback ke tahun 2022, kalian bisa lihat sendiri komposisi trio lini serang PSG seperti apa. Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar. Siapa yang gak minder jika hadapi mereka? Sebagai klub tajir melintir, Le Parisien emang gak main-main ngebentuk tim ini untuk bisa kuasai Eropa. Tapi apa hasilnya? Zog, boro-boro masuk final Liga Champions, masuk semifinal aja nggak mampu. Ya, trio tersebut tak ubahnya hanya 3 pemain bintang yang dikumpulin tanpa arah dan strategi yang jelas. Dari situ manajemen PSG sadar, datengin pemain bintang aja nyatanya nggak cukup untuk jadi penguasa Eropa. Mereka juga harus memikirkan hal-hal teknis lainnya. Itulah mengapa arah kebijakan klub seketika berubah drastis. Kalau kata petinggi PSG, mereka nggak mau lagi bentuk skuad bling-bling. Mereka ingin segera merevolusi skuadnya secara besar-besaran. Bayangkan secara bertahap mereka berani melego para pemain bintangnya, termasuk trio Neymar, Messi, dan Kylian Mbappe. Tapi yang juga menarik, manajemen PSG juga mengganti jajaran pelatih. Luis Enrique dan gerbongnya diberi mandat untuk memimpin revolusi besar ini. Mantan pelatih Celta Vigo itu diharapkan bisa menuntun era baru PSG ke arah yang lebih terstruktur. Lalu apa yang dilakukan Enrique? Ia bekerja sama langsung dengan penasehat strategis PSG, Luis Campos, untuk membangun ulang skuad. Banyak nama-nama baru yang berhasil mereka datangkan, tapi yang perlu kalian ingat, semua pemain yang direkrut harus sesuai kebutuhan sistem yang akan dibangun oleh Enrique. Jadi nggak hanya asal comot, termasuk apa yang mereka lakukan ketika mendapatkan punggawa baru di lini depan. Siapa yang menyangka di saat Mbappe belum hijrah dari Paris, Luis Enrique sudah mendatangkan Ousmane Dembele. Publik Paris juga awalnya ragu dengan riwayat Dembele. Di samping ia kaki kaca, secara mental dan gaya hidupnya juga pernah bermasalah saat di Barcelona. Menariknya lagi, Dembele ternyata tidak masuk rencana awal Enrique. Enrique awalnya menginginkan sayap Chelsea Hakim Ziyech. Dilansir Sky Sports, dengan kesepakatan pinjaman, rekan akrab Hakimi di timnas Maroko itu sudah tes medis untuk pindah ke Paris pada bursa transfer Januari 2023. Tapi karena The Blues berulang kali keliru mengirimkan dokumen transfer, akhirnya gagal. Itulah mengapa opsi mendatangkan Dembele dilakukan pada bursa transfer musim panas 2023-2024. Gak hanya Dembele saja loh ternyata, Enrique juga memborong striker macam Randal Kolo Muani, Bradley Barcola hingga Gonzalo Ramos. Tapi harga yang ditebus PSG sebesar 50,4 juta euro untuk Dembele nyatanya belum sebanding dengan performa yang ia tunjukkan di awal. Dembele masih rentan dan terus berada di bawah bayang-bayang sinar kebintangan Mbappe. Hanya 6 gol saja yang bisa disumbangkan Dembele di musim pertamanya. Ia tak lebih sebagai figuran dan pelayan bagi Mbappe. Namun takdir akhirnya berkata lain. Aksi menawan Mbappe ternyata dilihat berbeda oleh Enrique. Meski gol-golnya terus mengalir, ia selalu diomelin Enrique soal kerjasama tim. Kalian masih ingat nggak ketika Mbappe diceramahi Enrique di sebuah ruangan secara privat? Ketika Mbappe memilih hijrah, di titik itulah Dembele mulai berubah.
Yang Dembele lakukan bukan malah membusungkan dada sebagai superstar seperti Mbappe, ia justru mau bekerja keras sebagai tim agar sistem yang dibangun Enrique bisa berjalan. Nah, di saat Dembele memulai musim tanpa bayang-bayang Mbappe, Enrique lalu bergerak merekrut daun muda untuk menjadi partnernya. Alih-alih nama besar, yang direkrut justru pemain dari Rennes berusia 19 tahun bernama Desiree Doué. Harganya pun tergolong mahal, sekitar 50 juta euro. Publik Paris pun kembali dibuat ragu. Apa yang bisa diharapkan dari pemuda minim pengalaman ini? Wong di klub seperti Rennes saja ia hanya lesakan 4 gol dan 6 assist. Apalagi nih, stok lini depan Enrique untuk bisa jadi partner Dembele masih melimpah. Tapi ternyata Enrique sudah punya rencana di balik transfer tersebut. Di samping sebagai partner Dembele, Enrique ingin memoles Doué sebagai monster pressing di sisi sayap serangnya. Melihat agresivitas yang ditunjukkan di Rennes, Enrique yakin Doué bisa bekerja dengan baik secara tim dan gak malas bertahan seperti Mbappe. Tapi hadirnya Doué saja nyatanya nggak bikin Enrique puas. Ia terus menyempurnakan lini serangnya dengan mendatangkan amunisi baru di Januari 2025. Nggak main-main, Khvicha Kvaratskhelia ditebus dari Napoli dengan mahar sekitar 70 juta euro. George Best-nya Georgia itu diharapkan bisa jadi pelengkap bagi Doué dan Dembele. Melihat tipikalnya yang skillful dan agresif, Enrique percaya Kvaratskhelia bisa jadi pelengkap dari trio idaman bersama Doué dan Dembele. Apalagi produktivitas serta mentalnya sebagai juara di Napoli sudah terbukti. Tapi nyatanya apa yang diharapkan Enrique padanya nggak semulus yang dibayangkan. Alih-alih bermain kolektif secara teamwork, Kvaratskhelia justru kerap dikritik oleh sesama rekan setim seperti Dembele gara-gara sikap egoisnya. Diceritakan oleh Tribal Football, hal itu bahkan membuat Kvaratskhelia merasa terisolasi di ruang ganti. Namun pemain timnas Georgia itu nggak ngambekan orangnya, ia justru makin sadar akan sikapnya. Di sebuah wawancara ia bahkan tak segan mengucapkan penghargaan kepada Dembele sebagai pemimpin yang selalu mengingatkannya agar menjadi pribadi yang lebih baik. I just enjoy watching him, and when I play him, it's a really pleasure for me. He can create for me the moments that I can just shoot and score. Bagi Enrique, membentuk sebuah trio dengan latar belakang, kondisi, serta masalah yang pelik seperti ini bukan perkara mudah. Tapi dasarnya pelatih jenius, Enrique punya beberapa ide gila untuk meramu trio baru tersebut. Salah satu ide gila yang gak nyangka darinya adalah menempatkan Dembele di posisi striker nomor 9. Pertama kali Dembele dijadikan striker adalah pada laga melawan Marseille Oktober 2024. Bayangkan Dembele yang punya kecepatan dan badannya ringkih itu disuruh duel menjadi striker tengah. Tapi yang perlu diingat, Enrique nggak sembarangan melakukan eksperimen tersebut. Dia ingin Dembele menjadi false nine dalam format 4-3-3. Dembele gak hanya dituntut untuk cetak gol, tapi juga menarik bek lawan. Dengan kecepatan dan skillnya, Dembele juga bisa jadi alat pressing ketika transisi bertahan. Itulah kenapa Enrique rela mengorbankan striker seperti Gonzalo Ramos hingga Kolo Muani. Apakah ide gila Enrique cuma itu? Tidak. Enrique menempatkan Desiree Doué di sayap kanan, posisi yang menurut Transfermarkt jarang sekali ditempati sang pemain waktu di Rennes. Ia biasanya bermain di kiri atau gelandang tengah. Tapi Enrique punya alasan kenapa Doué ditaruh di kanan. Itu tiada lain untuk mengakomodasi keinginan Kvaratskhelia bermain di sayap kiri. Dari beberapa perubahan posisi tersebut tentu butuh sentuhan dan adaptasi yang baik. Disinilah peran strategi Enrique berbicara. Mantan pelatih Barcelona tersebut memoles trio baru ini dengan berbagai inovasi. Salah satu contohnya adalah soal fleksibilitas dan rotasi. BBC telah menyinggung bahwa fluiditas gaya main Enrique adalah salah satu kunci keberhasilan trio baru tersebut. Artinya, peran mereka nggak melulu hanya di satu posisi. Enrique selalu membebaskan Doué, Dembele hingga Kvaratskhelia untuk saling peka merotasi posisi sesuai kebutuhan. Beberapa contoh telah membuktikan
The Analyst mencatat pemain seperti Doe kerap bergerak ke dalam menjadi gelandang atau striker. Hal itu dijadikan cara untuk memberikan tempat bagi Achraf Hakimi naik jauh membantu penyerangan. Itulah mengapa bek asal Maroko itu seringkali jadi ancaman mengerikan di pertahanan lawan. Begitu pula yang dilakukan Kvaratskhelia yang kerap bertukar posisi dengan Nuno Mendes di sisi kiri. Pembagian peran seperti inilah yang kerap membingungkan lawan. Dengan mode direct play dan counter pressing intens, trio ini berkembang menjadi trio yang sangat efektif. Mereka nggak melulu pegang bola, tapi sekalinya dapat peluang langsung jadi gol. Kalian bisa lihat sendiri saat melawan Munchen di Paris. Well, dari yang tak terduga dibentuk, kini trio tersebut paling tidak pernah berhasil menaklukkan Eropa. Mereka bukan nama besar, mereka datang ke Paris juga bukan untuk jadi sorotan apalagi seleb. Mereka datang untuk menjadi juara. Dengan tangan dingin Luis Enrique, percayalah trio ini akan menjadi monster menakutkan yang gak mudah untuk ditumpas. Baik untuk hari ini, esok, atau di masa depan.